Mari kita meneruskan perjalanan kita di dalam Injil Yohanes. Kita mempelajari doa yang Tuhan Yesus doakan di dalam pasal 17. Tadi di dalam pasal 17 ayat 11b sampai 16, Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya ke-11 itu dilindungi. Sekarang di dalam 3 ayat ini, 17 sampai 19, dia berdoa supaya mereka dapat dipisahkan dan dimurnikan bagi tugas mereka. Jadi video ini membahas doa bahwa murid-murid ke-11 itu dipisahkan dan dimurnikan bagi tugas mereka, pasal 17 ayat 17 sampai 19. Pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka oleh kebenaran-Mu, itu aletheia. Kuduskanlah mereka oleh kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran, aletheia. Ya, ada masalah naskah di sini. Ada naskah, beberapa naskah tidak memakai kata su, yang berarti mu. Kuduskanlah mereka oleh kebenaran-Mu. Ada naskah yang tidak memakai kata mu, Yunaninya su di situ. Tetapi kebanyakan naskah memakai kata su, kata mu di sini, dan kata su ini seharusnya dianggap orisinil, asli. Tuhan Yesus berdoa supaya Allah Bapa mengkuduskan mereka oleh kebenaran-Nya, yaitu kebenaran yang Allah miliki. Kuduskanlah mereka oleh kebenaran-Mu. Ya, ungkapan ente aletheia di sini dapat berarti di dalam kebenaran itu, sesuai arti yang paling sering ditemui untuk kata en, di dalam. Tetapi kata en ini kadang juga menceritakan alat yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Misalnya alat, pedang itu alat. Ada manusia yang dibunuh en pedang. Mereka tidak dibunuh di dalam pedang, mereka dibunuh oleh pedang. Pedang menjadi alat. Apakah di sini kebenaran Allah adalah tempat di mana mereka dikuduskan, maka kita menerjemahkan kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu, ataukah kebenaran Allah adalah alat yang dipakai untuk mengkuduskan ke-11 murid itu. Di dalam video yang membahas Injil Yohanes pasal 17, kata en ini dengan dua arti itu juga dibahas. Ya, sebenarnya sulit ditentukan. Pendapat saya, lebih baik diterjemahkan, kuduskanlah mereka oleh kebenaran-Mu. Kebenaran Allah adalah alat yang dipakai untuk mengkuduskan ke-11 murid. Tetapi terjemahan di dalam tidak mustahil lah. Tetapi apa itu kebenaran Allah? Ada masalah dengan kata kebenaran di dalam bahasa Indonesia karena kebenaran itu dapat mempunyai dua arti. Ada kebenaran yang berasal dari kata dikaiosune, seperti dalam bahasa Inggris, righteousness. Orang itu adalah orang yang benar. Itu manusia yang benar. Itu kebenaran dengan arti dikaiosune, righteous. Ya. Tetapi kata kebenaran juga harus dipakai untuk menerjemahkan aletheia, yang berarti bahasa Inggris truth. 1 ditambah 1 adalah 2. Itu pernyataan yang benar. Adil atau tidak adil, lain urusan. Nah, di sini kebenaran ini adalah kebenaran seperti 1 ditambah 1 adalah 2. Itu benar. Dan kuduskanlah mereka oleh kebenaran-Mu. Di dalam pasal 16 ayat 10 di dalam video itu kita melihat kata kebenaran, tetapi di situ kata kebenaran dipakai untuk menerjemahkan dikaiosune, seperti yang bahasa Inggris righteousness. Di balik kata kebenaran di sini adalah kata aletheia, seperti dalam bahasa Inggris truth.
Ya, kata kuduskanlah adalah kata hagiadzo. Kata ini berarti ya dipisahkan dan juga memurnikan. Kita memikirkan hal hagiadzo ini dan kata sifat hagios, kudus, suci. Ya, kita tahu dari firman Allah bahwa Allah dia terpisah dari ciptaannya. Dia lain dari apa yang dia ciptakan. Juga barang atau orang yang dipisahkan bagi dia dapat disebut kudus atau suci. Di dalam pasal 10 ayat 36, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia. Nah, dalam kasus Tuhan Yesus Kristus, unsur memurnikan tidak ada. Tuhan Yesus tidak perlu dimurnikan. Dia tidak perlu dibersihkan. Tetapi dia dikuduskan karena dia dipisahkan, dikhususkan untuk tugas yang ditentukan bagi dia. Datang ke dunia menjadi juru selamat. Jika ke-11 murid itu dikuduskan seperti di dalam doa ini, maka mereka juga dapat diutus sesuai ayat yang berikut. Ini berarti bahwa ke-11 murid seperti Tuhan Yesus dikhususkan, dipisahkan, dikhususkan bagi suatu tugas yang ditentukan bagi mereka. Ya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa didoakan supaya ke-11 itu dikuduskan. Ada ya sesuatu yang bersifat ambigu di sini. Apakah mereka dikuduskan ya hanya dengan arti mereka dikhususkan, dipisahkan suatu tugas tertentu? Ataukah mereka dikuduskan ya hanya dengan arti mereka dimurnikan tugas yang tertentu itu? Ya, lebih baik kita paham bahwa mereka dikhususkan dan dimurnikan oleh kebenaran Allah. Tugas itu diceritakan di dalam ayat yang berikut. Ayat ini menceritakan bagaimana caranya mereka dapat dikuduskan. Melalui atau oleh kebenaran mereka dapat dikuduskan. Tetapi bukan sembarangan kebenaran. Kebenaran yang dapat mengkuduskan orang percaya adalah firman Allah. Kita perlu menghayati firman Allah jika kita akan dipakai oleh Dia. Kita harus menjadi kudus dan terpisah dan dikhususkan dengan memahami dan mentaati firman Allah. Ini suatu unsur yang sangat penting di dalam pemuridan. Di dalam pasal 8 ayat 31 kita membaca, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan juga di dalam pasal 15 ayat 7, kita membaca bahwa ya menetap di dalam Tuhan Yesus terkait dengan firman-Nya menetap di dalam kita. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, pikiran ini, hal ini yang didoakan di hadapan mereka sebelum dia dikhianati tidak jauh berbeda daripada apa yang dia katakan kepada mereka yang baru percaya kepada dia. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Saya baca ulang ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mirip sekali ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dan di dalam doa ini, pasal 17, kuduskanlah mereka oleh kebenaran-Mu. Menarik ya, hampir sama. Apa pemahaman-Mu tentang bagaimana caranya orang dikuduskan? Apa pengertian-Mu mengenai
bagaimana membawa transformasi pada orang. Apakah memahami dan mentaati firman Allah mempunyai tempat yang benar di dalam strategi saudara untuk transformasi diri saudara dan juga transformasi orang lain? Pasal 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kata kerja apostello, mengutus, dipakai 2 kali di dalam ayat ini. Dan kedua kali ini dipakai, kata kerja ini memakai tense aorist. Maka kata apostello diterjemahkan telah mengutus. Ya, mungkin orang mengeluh bahwa tense masa lalu ini tidak benar aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tetapi memang tense aorist, tense masa lalu dipakai. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mungkin mereka mengeluh karena pengutusan itu belum terjadi. Masih di masa depan itu, ya misalnya pasal 20 ayat 21. Mungkin di sini kita melihat lagi satu kasus di mana Tuhan Yesus membahas sesuatu yang akan terjadi seolah-olah hal itu telah terjadi. Dan ini diuraikan, dibahas di dalam video mengenai Yohanes pasal 17 ayat 13 sampai 16, terutama dalam bahasan mengenai ayat 13. Pernyataan amanat agung ini mengingatkan kita bahwa sejak pasal 13, Tuhan Yesus menyiapkan para muridnya, ke-11 murid itu, dia menyiapkan mereka buat menghadapi kehidupan dan pelayanan di dalam dunia setelah dia pergi. Sekali lagi ayat 18, saya baca, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat ini tidak berarti bahwa tugas Tuhan Yesus dari surga ke dalam dunia dan tugas mereka dari Yerusalem ke dalam dunia adalah sama dalam segala aspek. Tetapi ada beberapa kesamaan. Sebagai mereka yang dipisahkan, dikhususkan, mereka diutus ke dalam dunia. Mereka seperti dia, mereka dipilih untuk suatu tugas, dikhususkan buat tugas itu, mereka diberi tugas itu sesuai ilham Allah, dan mereka ditempatkan ke dalam dunia yang gelap ini untuk melakukan tugas itu. Tema mengenai bagaimana Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia ini adalah tema besar di dalam Injil Yohanes. Dan perkembangan tema besar itu mengisi ayat ini dengan lebih banyak arti. Walaupun ayat ini diucapkan kepada ke-11 murid, kita perlu mengingat bahwa Tuhan Yesus tetap mengutus orang ke dalam dunia. Jika pengutusan itu tidak berlangsung, bagaimana mungkin dia memberi amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu setiap hari sampai pada akhir zaman. Terjemahan saya berbeda sedikit dari terjemahan baru. Memang, aku menyertai kamu setiap hari. Itu aslinya. Bagaimana amanat ini dapat ditaati jika pengutusan itu tidak berlangsung sampai sekarang? Bagaimana mungkin dia dapat berjanji dia menyertai mereka sampai akhir zaman, walaupun jelas ke-11 murid itu, ya mereka sudah mati jauh sebelum akhir zaman. Ke-11 itu diutus dan pengutusan itu berlangsung. Jika kita diutus juga,
maka kita harus memperhatikan dan mempelajari segala sesuatu yang dapat dipahami mengenai bagaimana Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus, karena dengan cara yang sama Tuhan Yesus mengutus kita. Itu penting. Pasal 17 ayat 19. Dan bagi mereka, aku menguduskan diriku supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Seperti dibahas lebih awal mengenai kata N dapat diterjemahkan, dapat berarti di dalam, tetapi kata N juga dapat diterjemahkan oleh. Nah, oleh karena pengkalimatan di dalam ayat 17, mungkin kita mau memakai kata N ini supaya berarti oleh. Tetapi ada perbedaan yang cukup menonjol. Di dalam ayat 17 ada kata sandang, bahasa Inggris the misalnya, kata sandang, tetapi di dalam ayat ini tidak ada kata sandang. Maka saya rasa berbeda dan ayat 17 tidak mempengaruhi keputusan kita apa di dalam kebenaran atau oleh kebenaran. Kita melihat pemakaian ungkapan en aletheia, tidak ada kata sandang di dalam terjemahan baru, dan ada kesan bahwa jika tidak memakai kata sandang, en aletheia harus diterjemahkan di dalam kebenaran. Ayat-ayat yang memakai ungkapan en aletheia tanpa kata sandang adalah misalnya 3 Yohanes ayat 3 dan 3 Yohanes ayat 4. Di dalam kebenaran adalah terjemahan untuk en aletheia yang lebih tepat. Nah, ungkapan bagi mereka aku menguduskan diriku. Bagi mereka, ungkapan bagi mereka itu bahasa Indonesia untuk kata huper auton. Dan kata preposisi huper ini dipakai beberapa kali di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru untuk menceritakan keselamatan kekal. Kita melihat misalnya Lukas pasal 22 ayat 19, Yohanes pasal 6 ayat 51, Yohanes pasal 10 ayat 11, dan ayat 15, pasal 11 ayat 50 sampai 52, dan juga 1 Korintus pasal 11 ayat 24. Tuhan Yesus mengkuduskan dirinya bagi mereka. Dia yang begitu murni dan kudus, dia dikhususkan pada tugas yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa, yaitu penyaliban. Pemakaian kata kerja ini, hagiazo, adalah sama seperti di dalam pasal 10 ayat 36, di mana Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Maka ungkapan ini dan ayat ini tidak berarti bahwa Tuhan Yesus dimurnikan, bahwa dia kurang suci, kemudian dijadikan lebih murni, lebih suci. Tidak. Tetapi di dalam pasal 10 ayat 36, kita membaca bahwa dia dikuduskan, dia dipisahkan, dia dikhususkan oleh Bapa dan diutusnya ke dalam dunia. Dan di dalam ayat ini, tadi itu Allah Bapa yang menguduskan. Di sini, Tuhan Yesus menguduskan dirinya bagi tugas ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus mentaati Allah Bapa, suatu tema yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Ya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mentaati Allah Bapa dan dengan sengaja rela hati dia memisahkan dirinya untuk disalibkan. Salah satu akibat dari karya yang
agung karya yang penuh kasih karunia adalah bahwa para muridnya dan juga kita dapat dikuduskan di dalam kebenaran. Oleh karena dia dikhususkan untuk disalibkan, kita dapat mengenal Allah Bapa, sehingga ayat 17 dan ayat 18 di atas dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan Yesus memisahkan dirinya atau menguduskan dirinya hanya buat keselamatan kita atau juga buat pertumbuhan rohani kita sebagai pengikutnya? Mungkin kedua itu tidak perlu dipisahkan pada titik ini. Dia pergi ke salib supaya kita dapat diselamatkan, memiliki keselamatan kekal secara sempurna dan secara kekal, tetapi juga ada akibat kita dapat menjadi kudus, suci, murni di dalam kehidupan kita. Ya, ringkasanlah, di dalam 3 ayat ini, Tuhan Yesus mendoakan ke-11 murid supaya mereka dikuduskan, dikhususkan untuk supaya mereka dapat diutus ke dalam dunia, dan dia mengkuduskan dirinya, dia mengkhususkan dirinya sebagai korban sempurna supaya mereka dapat dikuduskan secara sempurna dan supaya kita juga dapat dikuduskan secara sempurna.